Dah orang mana ya? Para COD yang datang, udah Akmal juga kagak datang, Wulan kagak ada. Ya amat nyariin tentang hujan dah. Transaksi sebagai susah, beras pada naik, kagak ada urusannya sih sama COD. Weh, bentar. Kok Leon? Ingat nggak? Gua, Glenn. Yanto. Glenn. Iya dulu nama gue Yanto, cuma gue di Jakarta sama gue Glenn sekarang. Oh begitu ya? Iya, kok Leon kan? Aduh. Apa kabarnya kok? Dulu kan ini kita ya. Iya, kita sempat ngeband dulu. Iya. Duduk kan. Dulu biasa apa adanya ini. Ya. Sibuk apa naik kok? Lama banget nggak ngeliat. Terakhir kan lu drummer band. Iya, drummer. Apa nama band kita? Di Angkring. Angkring. Di Angkring nama band. Jadi ini kalau inspirasinya ya. Iya. Ya, sekarang Angkring. Mantap. Ya begitulah. Begitunya tuh gimana? Begitunya bagaimana ya? Ya berusaha sedikit. Zaman sekarang kan zamannya online. Gitu. Online gua masih COD ini. Nungguin orang datang orang. Nah makanya online sih. Kok mau minum dulu nggak? Boleh. Teh adanya teh. Ada kopi, cuma kayak lagi nggak ada dulu. Oh ya, air putih ada nggak? Air putih. Ada nggak ya? Orang belakang ada air putih nggak? Tadinya kan gue mau job. Apa tuh? Lu tawarin yang mahal, gue minta yang murah gitu. Lu tawarin teh, kopi, gue minta air putih gitu maksudnya. Oh my god. Lu pasti kecewa banget sama gue. Enggak juga lah. Iya sih ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita yang namanya berusaha itu, ya baik itu online sih, walaupun enggak kan sama aja. Iya. Yang penting jangan mewek kok. Yang penting kita tetap berkarya terus. Betul. Jadi mau teh? Air putih? Ada air putih nih. Nah, ini cakep nih. Ya, cakep kok. Gue juga ada air putih. Tapi gue ngelepasin dulu kok. Yes. Jadi gimana? Kerjanya apa aja kok? Nah, jadi saya itu berbisnis lah. Bisnis online gitu. Udah gede nih kayaknya nih. Ya awalnya sebenarnya terinspirasi dari pengalaman kita. Apa nih? Nah, dari kita ngeband. Kan kita kan dari kota kecil dulu. Iya. Ya kan? Waktu akhirnya gue pindah ke kota besar. Betul. Kita lihat, wah beda ya kota kecil sama kota besar ya. Kalau di kota besar kayaknya semuanya ada gitu. Iya. Di kota kecil mah kan. Iya di kota besar. Kecil. Skill apapun bisa itu. Benar. Kita ngeband aja gagal kan kita ngeband. Betul. Iya. Kita gagal di turnamen berapa? Stick gua patah mulu waktu itu. Iya. Patah. Gitar gua juga patah mulu. Parah kan? Iya. Emang susah sih kok. Nah begitu. Jadi di kota besar itu beda loh. Gue lihatnya peluang terbuka. Apapun ada, skill apapun bisa sukses itu. Tapi nggak semua orang bisa kerja. Nah gue ingat nih waktu kita zaman dulu di kota kecil, kok nggak bisa seperti itu ya? Iya. Kesempatannya tidak sama ternyata. Nah ini gua ke kota gede malah buka angkringan doang. Ya, tapi tetap berhasil kan? Iya. Karena ada bapak. Itu dia. Akhirnya gue bikin bisnis online itu tuh alasannya begitu. Oh. Supaya apa? Supaya orang yang di kota kecil pun, Iya. dia goes online, potensi pelanggannya seluruh Indonesia. Nggak usah pergi-pergi. Bisnis mana sih emang? Yang toko hijau. Oh, itu punya lu? Iya. Anjir, bangga banget gua. Tokopedia namanya. Jadi Leon adalah siapa kok? Adalah co-foundernya Tokopedia. Ini dia buat kalian yang belum kenal nih. Co-founder Tokopedia. Gimana sih ceritanya kok? Kenapa Tokopedia? Nah, karena itu tadi kan kita dari kota kecil kan? Iya. Di kota kecil tuh beda banget dengan kota besar. Di kota besar ya, semua skill bisa berkarya dengan baik. Karena bisa berkarya dengan baik, pasti bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Betul. Tapi kalau di kota kecil, tidak seperti itu. Tapi kan kalau jualan bukannya bisa? Nah, kebanyakan jualan kecil-kecilan aja. Iya. Nah, tapi kenapa ada sebagian kecil orang di kota kecil, ekonominya lebih baik dari kita dulu nih? Karena dia bisa ke kota besar. Dia bisa bertemu dengan prinsipal multinasional.
atau dia ketemu dengan bisnis-bisnis distributor yang kelas nasional. Nah, akhirnya mereka jadi deh dealer di kota kelahiran kita dulu, jadi dealer di kota-kota kecil. Nah, kita tuh melihat ini nih sebenarnya kesempatan yang hanya bisa didapatkan oleh orang tertentu. Nah, jadi kesempatan itu tidak sama, tidak merata, nggak tidak berkeadilan. Betul. Gitu. Betul. Nah, terus kepikiran deh, ketika gue mulai main internet, gue ngeliat nih, wah, kok ini ya, saya duduk di kursi, nggak kemana-mana, tapi bisa menjelajah kemana-mana. Internet. Makanya saya bikin Tokopedia. Mimpinya, harapannya, semua orang di Indonesia, dimanapun dia berada, dia bisa langsung berjualan kapanpun, dimanapun. Dan potensi pelanggannya dia adalah orang di seluruh Indonesia. Nah, itu jadilah. Dan terjadi. Keren. Bagi pembeli juga sama. Iya. Zaman dulu kan kita kalau mau beli game masih di Jakarta tuh. Benar, atau enggak beli, iya udah belinya jauh, belum kena begal, belum kena setan. Aduh, gila benar. Kena setan juga ada ya? Ada. Ya. Penjual ke setan ada kalau misalkan nggak ada pihak ketiganya itu kok. Betul, terus susah. Kalaupun barangnya ada di kota kecil, mahal. Benar. Nah, tapi kalau goes online, semuanya mendapatkan harga yang sama. Belum lagi diskonan. Nah, betul. Cashback. Betul itu. Saya sangat suka dengan cashback itu Toko Hijau. Singkat kata, jadilah Tokopedia. Nah, sebagai co-founder Tokopedia, mana nih? Kan gue bukan angkringan nih kok. Ya. Terus teman-teman gue juga ada lah yang buka usaha. Tapi ya begitu. Menurut pandangan kalian sendiri, gimana sih kondisi UMKM kita sekarang? Nah, kalau menurut saya nih, kondisi UMKM kita itu kayak di persimpangan jalan. Persimpangan jalan gimana? Maksudnya gini, kalau kita melihat satu sudut pandang di satu persimpangan, UMKM kita itu bagus, kan? Mereka itu hebat, mereka itu pekerja keras, mereka itu walaupun banyak sekali tekanan, tapi mereka bisa tetap eksis. Di tengah pandemi pun mereka tetap bisa eksis, mereka bisa beradaptasi dengan teknologi dengan cepat. Nah, jadi di satu sudut pandang nih, UMKM itu benar-benar boleh dibilang tulang punggung ekonominya Indonesia. Nah, berarti penting nih ya? Penting. Tapi di sisi lain, di satu sisi, mereka tuh juga di persimpangan di mana mereka itu mulai terancam. Itu. Iya, jadi ancaman mereka itu kesulitan mendapatkan bahan baku kalau mereka itu berusaha. Mahal kok harganya. Mahal masih penting. Kagak ada barangnya. Itu pernah dapat tuh. Cari. Mau beli pun nggak ada gitu. Benar. Nah, kemudian belum lagi serbuan barang-barang impor. Tata niaganya juga kadang-kadang kacau cara mau. Belum lagi izinnya susah. Sudahlah prosesnya panjang, syaratnya berat. Belum lagi ada premanisme. Betul. Pungli-pungli gitu. Jadi mereka di persimpangan jalan lah. Jadi di satu sisi kita bisa melihat ini sebenarnya pahlawan. Tapi di sisi lain ancaman sudah mengintai. Jadi terlalu ironis gitu. Ironis. Ya ampun. Terus kalau misalkan ini kok tadi kan persimpangan jalan nih. Terus ada juga Tokopedia. Jadi udah ada yang toko fisik dan toko online nih kok nih. Nah, kalau yang menurut kalian sendiri untuk social e-commerce yang kemarin tuh ada di TokTok, kan dalamnya e-commerce ya. Terus di review sama orang-orang yang punya toko fisik di sebuah daerah gitu. Mereka minta kalau yang di sini tuh dihapus aja, mendingan ke sini. Tapi sedangkan orang-orang kan mikir kalau mau ke sini kan capek dan lain-lain gitu. Pandangan kalian gimana sih? Pandangan saya begini. Kita itu tidak bisa. Maaf kok. Nah, mantap sih. Robert kalau ngambek kayak gini emang kok. Seru ya bisa ngambek ya. Iya, emang gitu dia. Robert, coba suaranya mana? Apa namanya? Kita kan tahu nih. Kita tidak bisa membendung teknologi. Setuju. Bayangin coba kita disuruh pakai lagi handphone batangan zaman dulu. Kita mau
Enggak sih. Enggak juga. Enggak, iya. Nah, jadi teknologi itu begitu kita sudah mencoba, kita tahu manfaatnya, apalagi manfaatnya itu untuk orang banyak. Ini memang teknologi ini tidak bisa dibendung. Nah, jadi sebenarnya teknologi itu menurut saya bagus. Akan tetapi, nah, orang-orang suka bilang digitalisasi. Wah, ada yang bilang hilirisasi digital. Saya tidak mau terjebak di istilah. Atau merasa terzolimi oleh adanya digital ini. Menurut saya maksudnya sama. Maksudnya itu kita mau mendorong orang go digital. Tapi digital itu tuh menurut saya di ujung. Yang digital yang selama ini dibayangkan orang, yang orang tahu itu di ujung. Yang kita harus lihat tuh end to end. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan itu adalah, coba kita lihat ekonomi kita, bayangkan ya sebuah ekonomi kerakyatan. Misalnya UMKM kita, dia berjualan kerajinan tangan deh. Ya, betul. Nah, mereka butuh apa? Mereka butuh bahan baku. Bahan baku. Nah, jadi kita harus membantu mereka dengan cara kita pastikan mereka mendapatkan bahan baku. Jangan cuma mendapatkan, harganya juga dong. Ya, karena kalau harganya tinggi, apalagi udah tinggi pun susah mendapatkan ya. Pengaruhnya kan ke harga jualnya juga yang tinggi. Nah, kita harus bantu mereka nih. Waktu itu kita sempat melakukan penelitian. Di Tokopedia kita melakukan penelitian. Waktu itu kita rilis penelitiannya di tahun 2019. Waktu itu ya. Salah satu statistik yang menarik adalah sekitar 38 sekian persen merchant di Tokopedia itu adalah produsen, local makers. Nah, 72% bahan bakunya mereka sudah bisa didapatkan di tempat lain, Indonesia. Oh iya, Ternyata kan berarti masih 20%, 28% masih impor. Nah, jadi makanya ini kita harus membantu mereka, membantu banget ketersediaan bahan bakunya. Harganya juga harus bersaing dan menarik bagi mereka. Ya kan? Inilah keadilan untuk mendapatkan bahan baku. Oke, bahan baku udah dapat nih. Dia kan bikin kerajinan tangan nih. Bayangin kalau dia bikinnya manual, pelan. Nah, ini kita harus bantu mereka, kita suntik dengan konsep-konsep teknologi ya, mesin-mesin portable, micro machinery, supaya mereka juga mulai masuk ke arah automation. Automation itu selain bisa memproduksi barang dengan cepat, dalam waktu yang sama dia bisa lebih cepat, jumlah yang dihasilkan lebih banyak, tapi kualitasnya stabil. Nah, jadi kita bisa membawa UMKM naik kelas. Kemudian, masa sih mereka nggak butuh financing? Kita butuh bantuin kan? Pasti dong itu. Iya, kita butuh bantuin financing. Nah, financing itu sayangnya sekarang ini di Indonesia lebih diutamakan bagi orang-orang di sektor formal. Sedangkan teman-teman UMKM, teman-teman anak muda, teman-teman yang baru mau berusaha, baru mau fokus untuk membuka usaha, mereka kan kategorinya di sektor-sektor informal. Gitu kan. Nah, ini kita harus bantu mereka. Nah, makanya reformasi di bidang sektor keuangan di Indonesia itu sudah sangat mendesak, sangat penting. Baru nih, kalau sudah nih, terakhir ini kan distribusi kan, bahan baku udah ada, bisa produksi, dia punya modal untuk memproduksi dan segala macam. Nah, ayo kita bantu mereka distribusi. Nah, distribusinya tuh zaman sekarang itu sudah omni channel, online offline Online pun kan ada macam-macam kan, ada commerce yang biasa, ada yang udah pakai video, ada yang udah live shopping dan segala macam. Nah, cuma yang mungkin biasanya jadi masalah sama teman-teman yang merchant offline ya. Online tuh pada suka banting harga katanya. Ya untuk sudut pandang kita ini sebagai pembeli, ya untung lo seneng, siapa sih nggak seneng harga murah. Tapi buat yang lain merasa tersaing kan, itu fenomena banting harga ini juga gimana sih? Nah, betul. Begini. Walaupun teman-teman pelaku ekonomi kerakyatan, pelaku UMKM itu sudah kita bantu tadi, banyak sekali kan kita bantunya. Tapi bayangin, kalau mereka itu dibanjiri oleh produk-produk impor, ya kan, yang harganya murah sekali. Nah, ini juga masalah nih bagi kita. Nah, makanya salah satu solusi yang bagus sekali adalah tata niaga internasional ini harus kita perbaiki lagi. Kita harus fokus, kita harus beri perhatian, dan kita harus tata ulang, negosiasi ulang dan segala macam. Sehingga tata niaganya itu lebih fair, tidak mengganggu, tidak ada predatory pricing, tidak mengkanibal, tidak mematikan teman-teman UMKM kita. Nah, ini tata niaga global ini memang tantangan. Gitu. Jadi harus kita fokus di situ. Kita benerin tata niaga global ini. Pantes kemarin tuh ada berita ini kok,
yang bagian ngurusin barang keluar masuk Indo tuh, dia nemu satu itu barang luar semua. Iya betul. Dan itu yang dibanting-banting harga tuh yang bikin kita stres tuh. Jadi kita kan manusia adalah makhluk sosial. Betul. Kita pasti bersahabat dengan orang. Ya. Sebagai negara juga kita ada negara-negara tetangga dan negara sahabat. Jadi yang namanya hubungan bilateral itu pasti ada. Ya, pasti. Yang namanya hubungan perdagangan itu pasti ada. Kita ekspor ke mereka, kita impor dari mereka itu pasti ada. Tapi ya harus ditata dengan baik. Iya, enggak jangan masif-masif banget lah ya. Gitu. Jangan melanggar aturan. Iya. Jangan pakai ordal. Kalau orang dalam bisa mendapatkan lebih mudah, lebih cepat kan begitu. Betul. Harusnya kita tata lah dengan lebih baik. Nggak nyangka kalian bisa ngebeset ke situ. Nah. Emang fenomena orang dalam memang meresahkan. Di mana aja. Ya. Mari kita ubah itu semua. Jangan dibiasain. Jangan dibiasain. Nah, ini kok. Tadi kan kesibukan sebagai co-founder Tokopedia nih udah dengan sepadat inilah gitu sampai akhirnya terbuat. Terus untuk kesibukan satunya lagi katanya co-kapten nih. Gimana tuh? Iya, jadi ya berdua saya juga co-kapten timnas. Co-kapten timnas Amin. Anies Muhaimin. Sebenarnya saya itu sudah diberkahi banyak sekali kebaikan oleh Indonesia. Nah, sampai pada titik saya itu merasa saya dapat panggilan untuk berkontribusi kembali dalam membangun Indonesia. Masih kurang cukup tuh yang Tokopedia kontribusi segitu tuh. Menurut saya perjalanan next journey-nya saya adalah ya saya berkontribusi untuk membangun Indonesia. Jadi bukan jargon-jargon bagus ya, ini memang secara pribadi itu yang mau saya lakukan sebagai panggilan hati perjalanan saya selanjutnya. Nah yang kedua, saya itu nggak bisa ikut-ikutan. Wah si ini dukung ini begini ikut, yang lagi ngetren di sebelah sana ikut ke sana, saya nggak bisa. Saya nggak FOMO ya? Iya, saya nggak FOMO, saya tuh harus menganalisa dengan baik. Saya mengetahui kalau pemimpin ya, berarti kan saya harus mengetahui prinsip-prinsip karakternya, filosofi, nilai-nilai kepemimpinannya. Nah itu yang saya lihat banyak sejalan dengan apa yang saya percayai, yang saya temukan di dalam diri Pak Anies. Nah, ada dua hal yang kena banget sama saya. Pertama itu konsep Indonesia adil dan makmur untuk semua. Konsep pemerataan itu kena banget. Karena waktu saya bangun Tokopedia, semangat kita juga begitu. Iya, sesuai dengan yang tadi. Iya. Nah itu, wah ini sesuai nih. Bayangkan semangat dan aktivitas korporasi kalau kita lakukan di level negara itu impact-nya jauh akan lebih besar. Gede banget pasti impact-nya. Dan kita benar-benar bisa menjangkau berbagai pelosok itu bisa dilakukan oleh negara ya, dalam kapasitas negara. Jadi ini kena banget dengan saya. Yang kedua itu semangat kolaborasinya Pak Anies. Semangat kolaborasi. Gini, saya kasih contoh. Gimana? Saya bangun Tokopedia itu tidak sendirian. Ya. Saya dari awal saya sudah kolaborasi dengan William. Itu partnernya saya di Tokopedia. Ketika Tokopedia launching, yang berjualan itu kan penjual-penjual kita tuh, bukan Tokopedia kan? Tanpa mereka nggak ada di Tokopedia. Yang membantu mengirimkan barang sehingga sampai siapa? Mitra-mitra logistiknya kita, bukan Tokopedia sendiri. Yang membantu supaya pembayarannya lancar, mitra-mitra perbankan dan pembayaran. Nah, jadi semangat kolaborasinya. Kolaborasi intinya ya. Kolaborasi. Nah, ternyata pengalaman saya, Pak Anies ketika memimpin Jakarta 2017 sampai 2022 yang lalu, Pak Anies juga semangatnya kolaborasi. Bahkan Pak Anies sempat bilang, Anda boleh benci dengan saya, tapi kan kita sama-sama mau membangun Jakarta. Ayo kita tetap berkolaborasi membangun Jakarta. Nah, hasilnya apa? Ada program namanya Plus Jakarta. Tagline-nya aja Jakarta Kota Kolaborasi. Jakarta Kolaborasi. Nah, waktu itu Tokopedia juga salah satu kolaborator di program yang namanya Jakpreneur. Kan Plus Jakarta itu ada program namanya Jakpreneur, Tokopedia terlibat di situ. Nah, disitulah kita merasakan ternyata ini ya Pak Anies itu semangatnya kolaborasi ya. Dan ternyata Pak Anies itu tidak seperti yang dibilang orang bahwa cuma bisa berkata-kata, tidak bisa bekerja. Tapi karena apa? Hasilnya baik. Hasilnya Pak Anies secara konsep itu baik. Dan
tim yang bekerja di bawah Pak Anies itu juga bekerja dengan sangat baik gitu. Nah, bahkan menurut saya ya, pengalaman kami nih ya di Tokopedia, Pemprov DKI itu salah satu program digitalisasi UMKM-nya kita yang paling sukses. Jadi memang dua hal ini yang kena banget nih iya. sama saya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mau makan dulu nggak kok? Masa lu kok apa reuni sama gue di tempat gue lu kagak makan apa-apa? Harus dong. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Wih, Akbar. Kenalin, mantan drummer gua. Siapa kok drummer? Namanya Koleon. Wih, Kasih tau kok. kok tumben ini ada Band kita apa kok namanya kok? The Angkrings. Inggris. Yo, Sampai megang apa? Nyolok-nyolokin dong sih, tapi satu band intinya. Kok? Gue tukang mata-mata Instagram. Gini. Pokoknya Jangan kasihkan. Tahu nggak siapa? tahu. Kok Kapten Timnas Abid. Ini ya. Iya. Saya kok ini ya apa agak grogi. Saya tuh nggak pernah, udah lama nggak kesini. Why the fuck you lying? Why you always lying? Lu nggak usah. Lu mau teh nggak mah? Silahkan. Nggak usah udah. Mau kopi. Nggak ada kopi. Aduh, tadi obrolannya mulai sampai mana ini? Gua udah banyak banget tahu. Banyak. Bisnis online Tokopedia sudah kita bahas. Belum tahu dia. Belum tahu. Co-founder Tokopedia. Bareng sama Pak William. Saya tahu. Sekarang masih ini kok, masih jalan. Saya terlibat sebagai co-kapten ya, Ya. di Timnas Amin. Menurut saya sih kalau kita mau berkontribusi untuk negara harus benar-benar fokus. Jadi saya tidak mau ada konflik of interest lah ya. Jadi mencampur adukan bisnis dengan apa namanya dengan hal-hal yang bisa menimbulkan konflik of interest. Ya, Segala sesuatu jadi tidak fair ya, mengambil keputusan jadi susah, batas-batas antara komersialisasi dan pelayanan itu jadi kabur gitu. Ya. Sebaiknya itu kita hindari. Jadi saya sudah resign, saya sudah meletakkan semua jabatan saya di Tokopedia. Wah, lah ini Fokus. sayang baru tahu nih kalau kayak gitu kok. Ini baru. Aduh. Jadi biar fokus, jabatannya berani untuk meninggalkan dan fokus Iya. di kerja, bukan kerjaan ya, kegiatan kegiatannya. kegiatan. Ini Pengabdian ini, pengabdian. Berani untuk meninggalkan, Keren ya. bukan yang Gua enggak lagi. Ngapa tadi dia? Wah, kok parah kok. arah saya kemana emang? Arahmu kemana kakak apa namanya? Nggak berani ninggalin jabatan itu Iya. buat nyapres Oh, jadi jalan dua-duanya. parah ini. Parah emang. Kok Siapa ya? kita lanjutin pembahasan yang tadi kok. Ya. Ada ngomong tadi kan Bapak Anies itu bilang kamu boleh benci saya tapi mari kita tetap berkolaborasi untuk Jakarta kan. Memang sebelumnya nggak suka atau gimana kok? Saya nggak ngerti nih ya. Kan kita udah lama nggak ketemu juga. Iya, sebelumnya seperti itu. Jadi sebelumnya kan banyak sekali informasi ya. Baik itu yang beredar di grup WhatsApp, baik itu yang muncul di timeline sosial media saya, baik itu topik-topik yang viral ya, di sosial media, di grup WhatsApp maupun di media-media konvensional. Ya waktu itu banyak sekali informasi yang menunjukkan sisi-sisi negatif lah dari Pak Anies Baswedan waktu itu. Ya. Nah, ada tapinya nih. Waduh. Oh, Ini dia. Tapinya yaitu pengalamannya saya kok berita yang muncul kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang saya alami sendiri. Nah, misalnya contoh katanya kan Pak Anies hanya bisa berkata-kata, tidak bisa bekerja. Ya. Tapi pengalaman saya dengan Tokopedia waktu itu, kita terlibat di Jakpreneur, salah satu kolaborator di program yang namanya Plus Jakarta. Ya. Nah, ketika kita mewujudkan itu, digitalisasi UMKM di sana, Pak Anies bekerja dengan baik, mempunyai konsep yang jelas. Tapi bukan cuma Pak Anies ya kan, tim yang bekerja di bawahnya untuk mewujudkan program itu juga benar-benar bekerja dengan baik. Betul.
Ini berarti sama lah rasanya seperti kita bekerja di dunia startup gitu. Oke. Akhirnya kan programnya terwujud. Ya. Akhirnya ketika ulang tahun pertama Plus Jakarta, waktu itu dirayakan di lapangan Banteng, pameran UMKM yang perform dengan baik itu semua UMKM yang go zona di Tokopedia. Iya. Jadi kok beda ya? Apa yang dilihat Iya, Ini fakta ya karena Iya. Kalian sendiri yang Iya. mengalaminya ya. Sudah. Ini Melihat udah langsung. A1 ini. Iya, makanya saya merasa kok beda ya gitu. Nah, kemudian ada kritik lain juga misalnya, wah Pak Anies bentuk TGUPP katanya, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Katanya pemborosan. Ada lagi yang bilang, loh kan kamu yang jadi gubernur, kok malah ngajak orang lain yang kerja gitu. Waduh. Wah, dituduh lagi nggak bisa kerja. Iya. Nah, tapi kan sebenarnya TGUPP ini mirip dengan kalau di dunia corporate itu CEO office. Jadi ini sebenarnya salah satu konsep dan prinsip manajemen modern yang dibawa ke pemerintahan. Nah, waktu itu kan Tokopedia sudah ada CEO office Ya. ketika Pak Anies baru pertama kali dilantik dan dibentuk TGUPP itu. Nah, jadi bagi saya pribadi ketika saya melihat TGUPP, mendengar TGUPP, bagi saya itu wajar sekali. Karena toh di dunia corporate yang skalanya jauh lebih kecil dari seorang gubernur Ada. mempunyai nama CEO office. Iya, Iya. betul. Nah, ini berarti TGUPP ini salah satu yang dibentuk oleh Pak Anies yang apa ya istilahnya tim suksesnya lah ya. iya maksudnya sangat bermanfaat Sangat sekali ya. bermanfaat, ya. Karena Ya. kita tahu kan sebagai pemimpin itu tugasnya apa sih? Satu, tugasnya kan memang punya visi yang jelas, ya kan? Setelah punya visi, kita itu managing people, ya kan? Dan kita managing proses. Betul. Pak Anies selalu bilang, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Waduh. Nah, tentu saja itu justru semangat kolaborasinya di sana. Jadi berbagai orang dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai keahlian dan pengalaman, kolaborasi bersama di dalam TGUPP sehingga ketika pemimpin seperti Pak Anies ingin memutuskan kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang ada atau menjalankan program itu lebih terstruktur, lebih terarah dan hasilnya ya lebih baik. Evaluasinya juga lebih nyata. Iya. Jadi yang selama ini digaungkan oleh orang-orang yang nggak suka TGUPP apa itu pemborosan, apa itu Pak Anies cuman ngomong doang, itu semuanya salah ya. Kok ya? Bisa Semuanya, dibilang. iya, bisa dibilang tidak tepat. Lo tau begitu gituan sih mah. Gue yang hidup di mari kagak tahu. Gini, yang gini-gini. Nah, Kan viral tuh itu. Ya. Wakanda. Nomor Indonesia dan Forever. angkringan forever. Angkringan harus tetap ada lah. Ini dari mana sih bang? Saya Boleh dari- ngobrol enak juga. Iya, saya dari Jogja. Oh, by the way, saya kuliah di Jogja. Atma loh. Jaya. Iya. Wah, tahu saya. Wah, Ah. berarti bisa bahasa Jawa aku. Dulu lah ya. Sekarang udah hilang. Dari kuliah di Jogja ini. Kok gue tahu-tahu begitu? Tahu lah. Saya tuh Gue riset. temen satu bandnya. Oh lu resign dari Iya. situ. Mantap. Nah, oh, tuh kan dari resign dari situ. Ada kuliah lagi tempat lain. Kok, gue penasaran nih kok. Karena teman-teman gue juga banyak yang ngalamin ini. Kan kalau Leon sebagai pengusaha, Ya. terus satunya lagi kan saya kapten. Tapi gue mau nanya sebagai kalau Leon sebagai pengusaha sendiri. Pengusaha itu kan pasti butuh karyawan ya. Nah, ini cocok ini pembahasan ini sama-sama buka usaha. Tapi dia kan usahanya dari bapaknya toh kok. Ya nggak apa-apa. Seenggaknya harta bapak gue jelas. Gini kok. Kan pasti kok kalian juga punya banyak kan teman-teman pengusaha juga. Yang mau gue tanyain gini. Bandari banyak yang usaha. Susah banget sih nyari kerja gitu. Nih, si Akmal kok. Saya ini termasuk salah satu orang yang merasakan kesulitan dalam mencari kerja. Jadi 3 jam di dari- Jakarta nggak kerja. Kok 3 jam? Nggak apa-apa, udah namanya juga biar. Ya udah, 3 jam. Boleh. Aneh kalau gitu. Oke, 1 jam. 1 jam saja. Ya, nggak apa-apa. Oh, 1 maaf ya gue ya. Ya kok, ini kok kerjanya kok. Jadi saya itu merantau di Jakarta, saya dari Surabaya, makanya agak medok, nggak dapat kerja. Kok. Sulit gitu. Sulit ya dapat kerja. Sulit. Oke. Ya mungkin pertama gini yang mau saya bagikan dengan teman-teman. Iya. Pertama, setiap kita harus
sadar, Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Betul. Artinya juga orang-orangnya di Indonesia itu juga berbeda-beda. Ya. Nah, karena berbeda-beda, jadi keahliannya kita, minatnya kita, bakatnya kita, pengalamannya kita, potensinya kita itu juga beda-beda. Oke. Jadi menurut saya ada orang yang memang kekuatannya, forte-nya itu menjadi pengusaha. Tapi ada orang yang menjadi profesional gitu. Ya. Ada orang yang menjadi petani, ya kan? Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi di sektor jasa. Gitu. Ya. Jadi macam-macam. Jadi sebenarnya peluangnya itu terbuka. Nah, tapi beberapa hal yang bikin segala sesuatu jadi susah. Nah, inilah sebagai pemerintah ya, kalau kita memimpin negara sebesar Indonesia, nah disitulah pemerintah harus masuk. Ya. Pemerintah harus tahu nih kira-kira permasalahannya apa. Misalnya kita tahu anak-anak muda itu mereka butuh pendidikan yang baik. Ya. Tapi nggak cuma baik, tapi juga murah. Jadi kita harus bantu mereka sejak mereka di ranah pendidikan. Betul. Ya kan? Kita bantu nih pendidikan yang apa? Pendidikan yang bukan yang kayak dulu yang cuma menghafal saja. Iya. Pendidikan kita tuh harus menciptakan orang-orang yang nanti dia bisa menjadi lebih mandiri. Oke. Ya kan? Kemudian dia harus bisa juga mempunyai semangat untuk selalu belajar walaupun sudah tidak bersekolah, walaupun sudah tidak berkuliah. Ya. Oke. Nah, jika pendidikannya sudah ada, nah kita akan bantu program dan kebijakan itu yang memudahkan orang-orang yang forte-nya atau kekuatan itu sebagai pengusaha. Nah, sebagai pengusaha, salah satu yang paling dikeluhkan kan tentang permodalan. Betul. Itu benar gitu. Nah, kita tahu sektor keuangan di Indonesia agak-agak susah nih kalau mereka memberikan permodalan ke orang-orang di sektor informal. Benar. Nah, padahal teman-teman anak-anak muda yang semangatnya adalah entrepreneur, mereka mau mulai sesuatu dari nol, dari kecil. Jadi informal nih kelihatannya. Nah kan tidak mungkin lah orang yang mau mulai usaha dari kecil tiba-tiba mendadak perusahaannya jadi sebesar korporasi toh. Ya, dari bukan siapa-siapa jadi. Nggak berani. Lanjut. Nah, jadinya bagaimana nih kita bantu permodalan? Nah, Pak Anies dan Pak Muhaimin udah sering banget nih brainstorming tentang itu. Kita ada program yang namanya Kamu Kredit Anak Muda. Akmal bisa bikin usaha dong dari situ. Bisa. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kita mau lebih berani bagi sektor-sektor keuangan untuk memberikan pinjaman, memberikan bantuan finansial itu bagi orang-orang di sektor informal. Itu berarti memudahkan bagi orang-orang yang kayak Mas Glenn gini ya? Enggak dong, kan gue dari bapak gue ini. Iya, maksudnya orang-orang yang pengen buka angkringan Amin lagi gitu. Jangan dulu. Cabang gitu. Grogi dia kok. Saya udah skip syuting ini. Ya, Oh iya, berarti berarti itu kan ada permodalan. Ya. Nah, kemudian pemerintah itu kan sangat-sangat bisa berkontribusi di bidang kebijakan. Ya. Nah, kita harus bikin kebijakan yang memudahkan kan. Janganlah kalau misalnya ada teman-teman yang bergerak di bidang kuliner misalnya, waduh, yang mau jual frozen food misalnya, masa izinnya spesifikasi dapurnya harus seperti dapur restoran besar, ya kasihan lah mereka nggak bakal bisa. Yang baru mulai pusing. Yang baru mulai pusing. Iya. Nah, padahal kalau kita lihat izin-izinnya untuk makanan beku ya frozen food itu bener loh. Waktu saya baca, saya lihat itu spesifikasi dapurnya harus seperti restoran besar. Wah. Padahal mereka baru mulai. Iya, dan modalnya pun nggak segede itu ya. Iya, padahal mereka misalnya mulai dari rumah. Iya. Anak startup aja mulai dari garasi kok. Siapa tuh? Nah. Lah lo nggak tahu? Nggak tahu. Kaskus? Google? Wah, iya. Dari garasi. Oh iya, garasi ya mereka. Iya, garasi. Nah, jadi inilah yang bisa kita bantu. Jadi enak kalau pengen buka usaha gitu. Tapi kalau semisal buka usahanya ini karena bukan awalnya itu bukan karena ketertarikan di dalam dunia usaha, tapi ya jatuhnya mungkin kayak saya ini cari kerja susah, gambling akhirnya ya wis lah tak buka usaha aja gitu. Awalnya jadi
nggak dari skill atau kesukaan buka usaha, karena dia awalnya kayak saya gitu. Menurut kalian? Nah, gini, kalau menurut saya, setahu saya ya sampai sekarang belum ada satu metode pun yang benar-benar bisa menilai ini orang cocoknya di mana. Oke. Ini orang sebaiknya melakukan apa. Ini orang sebaiknya skillnya itu di mana. Setahu saya itu memang perjalanan kita sebagai manusia. Kita mengalami A, B, C, D, E, kita pengalaman kerja di sini, di sana, di sini, di sana. Kita pernah mengabdi di korporasi besar misalnya, kita pernah mengabdi di sektor publik. Nah, itu memang perjalanan pribadi untuk bisa menemukan kita itu sebaiknya melakukan apa. Bahkan kadang-kadang pengusaha pun tidak langsung sukses di satu bidang. Setelah dia pindah 2 atau 3 kali baru ketemu nih. Oh iya, Menurut minat saya ya. itu nggak apa-apa, itu justru bagus. Itu justru mungkin perjalanan pribadinya akhirnya menemukan gitu. Iya juga. Iya ya, kan sama aja kayak kita ngegeliat jati diri ya. Betul. Siapa tahu habis ini jadi rockstar. Wah benar, kita ngeband lagi. Bener. The Angkring Part 2. Siapa tahu habis ini jual pisang. Iya. Jual pisang. Jual pisang lebih menjanjikan itu. Outletnya di mana-mana, gampang. Dia parah. Kok kita ngomongin UMKM dengan background tadi, Koleon juga, Akmal juga tuh bingung antara kerja atau bikin usaha. Ada nggak sih visi misi dari Amin Yang mengarah ke Iya, yang mengarah ke sini, yang akan membantu kita nih para orang-orang yang akan memulai usaha atau yang sudah memulai usaha tapi mau nambah modal gitu. Ada nggak kok? Pasti ada. Pertama, kita membantu UMKM dari sisi perizinan dulu. Wah, yang itu tadi yang paling utama Ya, tuh. itu. kan? Perizinan. Ya janganlah kita bikin perizinannya sudahlah susah, sudahlah ribet, mahal, lama pula. Betul. Nah, kita harus pas kita harus melakukan perubahan, kita pangkas itu semua, ya kan? Nah, ketika izin sudah dipermudah, tentu saja kita bantuin mereka dari sisi permodalan pasti, ya kan? Untuk anak muda kita ada kamu, ya kan? Tapi intinya itu adalah kita mau reformasi sektor keuangan sehingga sektor keuangan kita lebih mempunyai daya untuk memberikan pinjaman-pinjaman, bahkan sektornya adalah orang-orang di sektor informal. Ya. Nah, kemudian kita juga mau mendorong mereka dari sisi teknologi, bukan hanya digitalisasi. Iya. Teknologi itu kita mau, UMKM kita bakal lebih fasih, ya kan? UMKM kita bisa akses internet dengan lebih cepat, lebih murah. Wah, itu tuh. Mereka bisa dapat pelatihan dan pengalaman di bidang teknologi. UKM mana yang mungkin butuh mesin-mesin portable, kita akan dorong ke arah sana, kita akan dorong mereka melakukan automation gitu. Nah, tentu saja digitalisasi di ujungnya nih, distribusinya kita bantu. Nah, tapi jangan lupa nih, kita harus melindungi mereka dari serbuan produk luar, produk impor yang murah-murah, sehingga yang harus dilakukan itu adalah tata niaga global. Makanya Pak Anies kan berkali-kali sudah bilang, Presiden adalah panglima diplomasi Indonesia. Nah, diplomasi kita itu termasuk juga diplomasi ekonomi kan. Betul. Nah, itulah kira-kira end-to-end yang akan kita bantu sehingga UMKM kita bukan cuma bisa bertahan, tapi juga bisa berkembang. UMKM kita naik kelas, ujung-ujungnya kita bercita-cita mereka bisa go global. Keren. Udah terstruktur ini. Iya. Lama-lama Indonesia bukan lagi berkembang, maju. Iya. Amin. Jadi buat teman-teman yang mau, gua mau ngomong apa lu? Yang mau tadi Kak Koleon bilang mau apa aja Mal? Oke, intinya jangan lupa kemampuan menangkap dalam 2 menit. Waduh, bisa. Pokoknya jangan lupa support UMKM dan brand lokal. Yes. Kalau mau UMKM maju, amin aja dulu. Udah ya? Mau kemana? Gua mau COD nih. Lu COD? Iya. Di sini aja COD-nya. cerita orang dalam. Wah. Bye. Oke kok, hati-hati ya kok. Terima kasih. Udah ketemu kita ngeband lagi kok. Amin. Siap. Ntar gue kenalan sama Stefanianto sama Waduh, anaknya dia kok. Hati-hati kok. Lapar nih. Makan. Closing dong. Belum. Gua tuh mau COD-an sama orang. Cuk, apa? Ya tak jogowe iki, tak jogowe. Orang ini belum datang, kata pakai baju putih, pakai kacamata. Siapa? Oh, gue cari.
Lah jangan-jangan Ko Leon. Kejar, kejar.